Ya. Nah, sekarang kalau Mercedes, apa yang harus dilakukan dengan raksasa? Ini kan raksasa, kita nggak bisa ngomong sekarang dia berpelepotan dan sebagainya ya, sandbagging juga gitu kan. Menurut Asa gimana, Sa? Jadi sebelum kita ngomong kira-kira Mercedes seperti apa, semua tahulah hari pertama di Bahrain Mercedes yang paling bikin heboh kan Mas Yo. Ya. Karena dia datang dengan mobil yang sangat beda dengan di Barcelona. Jadi mobil yang atas ini yang di Barcelona, perhatikan logo Petronas di samping. Wah, ini iklan Petronas yang efektif ini. Jadi masih ada sidepod dalam arti yang tradisional di sini. Logo PETR-nya masih menjorok keluar. Ya. Lalu pada mobil yang di Bahrain, Petronasnya sampai harus dipindah ke belakang. Ya. Karena sudah nggak ada. Ini sudah seperti pesawat jet tempur itu kan. Jadi dia sudah lubang sidepodnya sudah sangat kecil di antara logo AMG dan lambang Petronas ini. Ya. Ini dibuat lebih pipih lagi, jadi lebih vertikal sekarang. Kalau tim-tim lain horizontal, dia dibuat vertikal gini lubangnya. Dan sangat mepet. Apakah ini mobilnya berubah atau tidak? Karena banyak, kita harus paham bahwa dalamnya masih sama, Mas Yo. Dalamnya masih sama, kecuali mungkin kayak radiator atau cooling elemen yang ada di situ itu yang dikecilkan dikit. Katanya pakai teknologi 3D printing atau apa sehingga bisa lebih kecil lagi. Nah, jadi sebenarnya di belakang ini mesinnya masih sama, monokoknya masih sama, hanya benar-benar dirapatkan lagi. Itu sama kayak kita misalnya punya dua kabel, lalu kita ingin menyatukan kabel itu supaya nggak kelihatan berantakan. Kita pakai shrink wrap itu ya, pakai dibungkus pakai karet lagi, lalu dipanasi supaya karetnya itu nempel. Mepet, rapat. Ya. Kira-kira bodinya digitukan. Jadi bodinya dirapatkan lagi ke dalam, membuat dia ya makin press body. Jadi bungkusnya itu makin press body. Dan ini membuatnya jadi sangat ekstrim beda dengan Ferrari. Jadi kalau kita bandingkan dengan Ferrari seperti ada wastafel, ya. Sedangkan dia seperti langsung dipapras habis. Iya, kayak kalau kaos itu kaos yang apa slim itu ya saya yang slim fit ya. Oh? Slim fit. ya. Sedangkan Ferrari gombor ya. Iya, gombor ya. Jadi road bike sama MTB ini. Nah, ini kelihatan banget, ekstrim banget bedanya. Kalau dilihat dari kamera kelihatan ini ada cuplikan bagus dari uji coba. Kalau ditangkap kamera samping Ferrari kelihatan penuh. McLaren kelihatan tengah-tengahnya. Ini kelihatan hilang. Mercedes kelihatan hilang. Dan ini sempat bikin keder juga, Mas. Mercedes seperti ini. Apakah ini berarti dia akan dominan ini nanti? Ya. Karena kan kelihatan slim ya kalau dilihat dari samping. Apakah ini akan bahaya ini Mercedes? Tapi ternyata tidak. Ternyata saat uji coba ini mobil tetap tidak bisa memukau dalam artian waduh dominan, enggak kayak gitu. Ini mobil malah seolah-olah berkutat terus kayak Lewis Hamilton dan George Russell kayak naik kuda liar. Porpoisingnya masih sangat parah sampai ada gurauan katanya di hari kedua itu katanya si Russell harus minum paracetamol katanya habis uji coba karena kepalanya pusing. Malah katanya mungkin harus pakai pelindung gigi. Jadi harus Mercedes harus siap-siap dokter gigi dan masang pelindung gigi kayak pemain basket atau petinju gitu supaya giginya hancur, kegigit atau kena goncangan porpoising gitu. Iya. Dan tadi dibilang dia cepat di tikungan lambat karena mungkin karena kelihatan ramping banget ya, jadi mungkin lebih lincah. Tapi di tikungan cepat dia kelihatan. Anda silakan cari di YouTube cuplikan-cuplikan uji coba kemarin. Anda akan melihat ada gerakan-gerakan kecil-kecil ya saat menikung, sebelum menikung, Hamilton maupun Russell yang tidak kelihatan stabil. Dan banyak pengamat bilang di pinggir lintasan juga ini mobil harus kerja keras pembalapnya untuk cepat tapi kayak kuda liar, Mas. Jadi nggak bisa terkontrol. Nah, jadi secara fisik terkuras karena banyak koreksi ya. Iya, harus banyak koreksi. Betul. Koreksi ya. Harus banyak koreksi. Nah, ini yang harus dipikirkan oleh tim-tim. Nah, kalau dilihat dari depan seperti ini, saya nggak akan ngomong banyak soal kontroversi kan, banyak yang bilang apakah ini legal atau tidak. Kalau sudah dipakai uji coba, ini udah pede, tandanya udah legal. Jadi kita nggak akan ngomongin soal itu. Walaupun katanya akan ada pertemuan membahas ini legal atau tidak.
karena ada 2 poin di sini. Satu, mobil ini kan harus mendapatkan perlindungan tabrakan samping, Mas Jo. Ya. Kalau sidepodnya minimalis, Ya. kan berarti berbahaya. Tapi kan Mercedes mengakalinya dengan, Anda mungkin sulit melihat di sini ya, bagian spion, bawahnya ini ada kayak palang ini. Nah, palang ini adalah pelindung side impact-nya. Jadi kalau di tim lain itu dijadikan atasnya sidepod, kalau di Mercedes karena sidepodnya seperti ini dijadikan seperti pilar horizontal gitu. Jadi kalau ditabrak dari samping ini yang tertabrak. Nah ini apakah ini aman? Dia sudah lolos tes tabrak, jadi secara data aman. Apakah ini sesuai dengan semangat peraturan? Belum tentu. Nah ini yang sekarang akan dibicarakan. 2, dalam buku aturan tertulis, spion atau perangkat penyangga spion tidak boleh menjadi alat aerodinamika. Ya ini agak abu-abu juga karena kan bentuk spion segala macam pasti ada efek aerodinamikanya. Tapi pada Mercedes, spion ini terletak di atas pilar tadi itu, pilar horizontal tadi itu. Struktur crash test itu tadi. Dan struktur crash testnya dibuat berbentuk aerodinamika. Jadi tempat menaruh spionnya berbentuk aerodinamika. Saya mencoba dari sini mungkin kelihatan sedikit ya. Seperti ada sayap hiu kan di sini. Ya. Ya, seperti itu. Atau mungkin dari samping sini lah. Ya ini yang dipegang tangannya mekanik ini. Ya. Nah, itu kan tempat menaruh spion. Gila ya. Saya dulu bikin guyonan ya. Ya. Aksesoris apa di mobil yang membuat mobil cepat. Saya dulu bikin guyonan jawabannya adalah spion. Kenapa? Karena kalau lihat spion ada pembalap mau mendekat pasti akan ditancap gas. Ini nambah kecepatan ya kan? Saya bilang gitu kan. Tapi kalau ini diperdebatkan ngapain? Kasih contoh dong spionnya mak-mak di Indonesia. Spion bukan untuk melihat ke belakang tapi untuk mukanya sendiri kanan kiri kalau naik motor ya kan? Ini dipermasalahkan. Tapi cerdas saya kalau dalam kondisi cerdas. Dan harus dipuji ya, Mercedes ini dalam beberapa tahun terakhir, walaupun dominan, mereka berani inovasi kan. DAS, sistem setir yang ditarik, lalu ban depannya bisa begini, lebih cepat. Dia selalu mencari inovasi-inovasi untuk terus unggul. Nah ini tahun ini hanya dia yang melakukan ini, dan itu tepuk tangan lah. Ini tim yang tidak pernah mau diam, meskipun sudah 8 tahun juara dunia konstruktor, tidak mau di zona nyaman. Berani bereksperimen. Ya. Masalahnya sekarang apakah cukup waktu untuk menang di lomba pertama? Lewis Hamilton sudah bilang kayaknya enggak. Russell bilang 2 mobil itu mungkin lebih cepat. Tapi ini Mercedes kan? Ya. Sulit dipercaya. Di podcast ini saya akan bilang kita butuh Mercedes untuk memberikan persaingan yang luar biasa. Kita sudah terbuai dengan persaingan 2 tim. Kita ingin melihat persaingan 3 tim atau lebih. Ya, itu ya. Itu kita butuh Mercedes. Ya. Dan ini gunanya regulasi baru ya tadi ya. Untuk banyak yang di atas gitu kan. Karena kalau nanti ternyata Red Bull dominan, berarti kan regulasinya minimal untuk tahun ini ada yang mencuri start. Ya sama kayak Brown GP dulu lah. Yang mencuri start. Butuh waktu lagi untuk kompetitif semua. Ya moga-moga nanti Mercedes bisa cepat pulih dan segera. Kalau kita lihat fotonya Hamilton di sini kan dia masih oke katanya. Tapi mungkin bukan lomba pertama. Bukan lomba pertama. Nah kita lihat nanti seperti apa. Sorry ralat. Foto sebelumnya saya yang oke nanti saya. Foto yang oke saya. Nah, asal salah ini bukan oke, ini Timur Tengah. Membacanya dari kanan ke kiri, jadi KO ini saya. lanjut. Ya kita lihat 2 pembalap inilah. Kalau ternyata Mercedes tahun ini belepotan ya kasihan Russell ya, dia pindah pada saat yang kurang pas. Kalau mungkin mungkin moga-moga tahun depan bisa lebih baik lagi. Tapi Russell masuk di saat Mercedes perjuangan mungkin. Nah ini 3 tim, tire utamanya untuk sementara ini Red Bull, Ferrari di atas. Mercedes kalau ingin persaingan seru dia moga-moga bisa segera cepat naik ke atas. Tapi 3 tim ini harapannya bisa bersaing jadi juara dunia. Nah, kalau dalam hal itu mungkin kita akan melihat 4 pembalap ya, Max Verstappen di Red Bull, duet Ferrari dan Hamilton
Ya, ada yang bilang Russell kan masih bisa. Iya, masih bisa. Tapi untuk saat ini prioritasnya Mercedes pasti untuk Hamilton. Karena kalau Hamilton juara dunia ke kali ke-8 atau apa, itu kan punya nilai value history yang beda lagi gitu. Karena dia secara statistik dia nomor 1 dalam sejarah, dalam segala hal. Itu yang dikejar.